Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Novianti dari TG PAUD semester 4, ingin menjelaskan tentang teknik observasi dalam pendidikan PAUD. Dan yang pertama yaitu konsep dasar observasi. Yang pertama yaitu observasi adalah kemampuan awal dan kemampuan utama dalam memahami konsep geografi, di mana dengan menggunakan panca indera kita bisa melihat berbagai macam fenomena di permukaan bumi. Berbagai fenomena tersebut kemudian dilihat, direkam, dicatat, kemudian dipelajari sehingga bisa dijadikan dan dipertimbangkan dalam menentukan suatu kebijakan. Di mana di dalam evaluasi PAUD kita harus melaksanakannya dengan berbagai jenis alat penilaian perkembangan anak usia dini, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru dengan mengamati siswa untuk mendapatkan berbagai informasi atau data tentang perkembangan dan masalah pada anak. Untuk mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan, guru harus menggunakan pedoman observasi. Dan yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan permasalahan baik pada anak ataupun orang tua. Dalam wawancara yang baik juga sama dengan observasi, harus menggunakan pedoman wawancara. Yang ketiga yaitu sosiometri, adalah cara guru untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam berinteraksi dan berhubungan langsung dengan anggota kelompok atau orang banyak. Cara tersebut agar guru mengetahui bagaimana caranya anak berinteraksi dengan orang tua. Dan yang ketiga yaitu isu dan keterbatasan observasi dalam nilai PAUD, yang dimana proses dalam kegiatan belajar PAUD adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurungan waktu tertentu. Penilaian hasil belajar anak mengukur kompetensi dasar di setiap lingkup perkembangan dengan menggunakan tolok ukur, indikator perkembangan per kelompok usia secara sederhana dapat diilustrasikan dengan gambar atau siklus. Dan yang keempat yaitu lingkup observasi dalam penilaian PAUD. Pengertian penilaian PAUD yang lingkungan atau lingkup penilaian. Di sini akan dijelaskan apa itu pengertian penilaian otentik pada anak usia dini dan lingkup penilaian PAUD. Pengertian penilaian otentik PAUD dan lingkungan penilaian di sini akan dijelaskan. Dan yang itu belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian otentik, kompetensi sikap, spiritual atau sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian yang dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, menyeluruh, yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang lebih dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Dan yang kelima yaitu proses perkembangan observasi dalam penilaian PAUD. Dan di mana ada 4 proses penilaian PAUD. Pendidikan anak usia dini, yang pertama yaitu penilaian harian PAUD. Penilaian harian merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen format penilaian harian yang tercantum dalam RPPH, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Instrumen format penilaian harian dan catatan anekdot diisi dari hasil pengamatan guru di saat anak bermain atau melakukan kegiatan rutin harian. Hasil karya anak sebagai dokumen yang didapat guru setelah anak melakukan kegiatan.
Hasil karya anak, hendak jelas dituliskan tanggal pembuatan dan gagasan anak tentang karya tersebut ditulis oleh guru, berdasarkan cerita dan diungkapnya anak. Dan yang kedua yaitu penilaian bulanan PAUD. Penilaian bulanan berisi hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian harian, checklist V. Catatan anekdot dan hasil karya anak selama 1 bulan. Hasil pengolahan data diisikan ke dalam format penilaian PAUD. Contoh format ini. Dan yang ketiga yaitu penilaian semester PAUD. Penilaian semester merupakan hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian bulanan yang dicapai selama 6 bulan. Penilaian semester yang digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan perkembangan anak yang akan disampaikan kepada orang tua anak. Dan yang keempat yaitu pelaporan PAUD. Pelaporan semester berisi hasil pengolahan data tentang perkembangan anak yang dikumpulkan selama orang tua anak sebagai pertanggungjawaban, layanan yang tepat, atau yang telah diikuti oleh anak, satuan PAUD sebagai dokumen hasil pelaksanaan pembelajaran, dan sebagai dasar untuk perbaikan maupun perkembangan layanan yang lebih baik. Dinas Pendidikan sebagai institusi pembinaan PAUD di wilayahnya. Sekian dari penjelasan saya, Reni Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.